Hello my dear student P4. Oke, seperti biasa kita akan belajar. Nah, sebelumnya mari boleh siapkan hatinya, prepare your Bible. Oke, kita beribadah dulu. Yuk kita angkat pujian kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik bagiku. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar, berkati anak-anak P4 di rumah, berkati juga Bapak-Mu yang akan mengajar, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan boleh Bapak diterima anak-anak dengan baik, dan mereka boleh bersukacita menerima pelajaran ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa Roh Kudus-Mu memberikan penerangan, sehingga apa yang menjadi pelajaran kami Tuhan boleh kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar agama hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, my student. Nah, sebelumnya Miss akan bertanya ya, siapa yang sudah mengerjakan tugasnya minggu lalu? Iya. Nah, nanti biar Miss cek di Google Class ya, oke? Nah, hari ini tema kita yaitu apa? Yuk baca sama-sama. Allah sumber kekuatanku. Nah, Allah sumber kekuatanku. Coba ya, lihat ya. Nah, sebelumnya Miss akan tanya ayat hafalan minggu lalu dari mana? Pengkhotbah 3 ayat 1. Nah, yuk sama-sama baca sama Miss. Pengkhotbah 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Nah, artinya bahwa Tuhanlah yang menentukan waktu segala sesuatu. Kemarin Miss suruh tugasnya apa? Membuat di karton karya kreatif tentang firman Tuhan, tentang waktu kelahiran kamu, dan juga buat ayat firman Tuhannya. Nah, nanti Miss cek lagi ya siapa yang sudah dan siapa yang belum. Oke. Nah, coba lihat, ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar benalu. Nah, benalu itu menguntungkan atau merugikan ya bagi pohonnya? Merugikan ya. Kenapa? Kalau benalu itu tumbuh dalam satu pohon, dia akan menyerap zat-zat yang ada di dalam pohon, sehingga membuat pohon itu kekurangan zat untuk tetap bertahan hidup. Nah, akhirnya pohon yang dia tumpangi menjadi mati ya. Nah, coba lihat, berbeda dengan anggrek ya. Anggrek ini, tahu nggak? Ini tidak pernah merugikan pohon tempatnya menumpang ya kan. Anggrek ini boleh tetap hidup, tetapi tidak merugikan pohon tempatnya menumpang ya kan. Beda sama benalu tadi. Nah, hidup kita tadi tema kita apa? Allah adalah sumber kekuatan. Nah, kalau kita menjadikan Allah itu sumber kekuatan, Allah itu tidak kekurangan ketika kita diberinya kekuatan. Sama seperti pohon anggrek ini ya, bunga anggrek ya. Nah, coba baca yuk Yesaya 40 ayat 31, apa kata firman Tuhan? Tuhan adalah kekuatanku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, katanya apa seperti burung Raja Wali. Tahu nggak burung Raja Wali? Ya, burung Raja Wali itu katanya setiap sekali 10 tahun itu punya masa tersendiri ya untuk memperbaiki semua sayap-sayapnya ya kan, untuk menumbuhkan bulu baru. Jadi dia bersembunyi di suatu tempat. Nah, di situ dia berganti bulu, nah tumbuh lagi baru dan kekuatannya juga baru. Ya. Nah, makanya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama burung Raja Wali, selalu mempunyai kekuatan yang baru. Nah, coba. Bacalah kisah berikut ini. Intan adalah salah satu korban bencana banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari 2013. Rumahnya hancur diterjang banjir. Intan juga tidak bisa bersekolah karena sekolahnya juga hancur. Kini ia tinggal di sebuah tenda bersama dengan orang tua dan adiknya. Di lokasi pengungsian itu ada banyak juga keluarga yang kehilangan rumah dan sanak keluarga mereka. Setiap pagi Intan duduk bersama teman-temannya di teras sekolah yang dipakai sebagai tempat pengungsian. Mereka membicarakan rumah mereka yang hancur. Mereka bermimpi seandainya rumah mereka itu berdiri kembali, tentu mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak berdesakan seperti sekarang ini. Mereka juga bermimpi gedung sekolah mereka dapat segera berdiri sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Apakah kamu juga mempunyai kisah yang sama mirip dengan yang dialami Intan saat ini? Hampir sama ya. Mungkin kita nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena bencana yang sedang mengguncang dunia ini yaitu apa? Pandemi virus corona. Sehingga itu berpengaruh terhadap kita. Nah, apa yang kamu lakukan jika Intan menjadi temanmu? Nah, kita sedang mengalami hal-hal yang sama. Nah, apa yang sedang kita lakukan ya? Nah, coba. Apakah kamu punya cita-cita? Setiap orang tentu punya mimpi atau masa depannya kan? Tidak salah jika kita punya cita-cita atau mimpi untuk masa depan kita. Namun, mimpi itu harus diikuti dengan pengorbanan dan kerja keras. Nah, Miss tidak bisa bertanya ya apa mimpi kalian ya anak-anak Miss. Tapi Miss tahu kalian pasti semua punya impian. Ada mau jadi dokter, bahkan kemarin seperti tanya Miss ya, banyak kalian mau jadi YouTuber ya kan. Nah, kita semua punya cita-cita, punya impian. Tapi impian kita itu harus dibarengi dengan apa? Usaha dan kerja keras serta pengorbanan yang tak habis-habisnya. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa kita capai kalau tidak kerja keras. Nah, kalau ada yang mau misalnya cita-citanya jadi dokter, jadi orang besar nanti, maka harus rajin belajar dari sekarang. Nah, masuk latihan 1 ya. Nah, apa impianmu di masa yang akan datang? Tuliskanlah jawabanmu di dalam kolom berikut. Nah, ini ya impian dan harapanmu terhadap 1, keluarga apa? Kedua, sekolah apa? Yang ketiga, gereja apa? Nah, uraikan impianmu di sebelahnya ya. Oke, anak-anak Miss. Nah, Miss akan mengajar tentang seorang tokoh bernama siapa? Mika. Nah, Mika ini singkatan dari Mikaya yang berarti siapakah seperti Yahweh, berasal dari Moreshet, sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Mika adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita. Nah, Mika menentang ketidakadilan, korupsi dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Para pemimpin memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyat biasa orang miskin menjadi korban dari keserakahan mereka. Nah, Mika mengeluh kepada mereka yang berkuasa karena mengabaikan orang-orang yang miskin, tidak peduli dengan orang miskinnya. Seperti istilah zaman sekarang anak-anak Miss, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena itu Mika menantang hal ini, karena Mika adalah hamba Tuhan. Dia tidak suka melihat ketidakbenaran. Nah, coba baca Alkitab kamu dari Mika 1 ayat 1. Yuk, dibaca ya, buka Alkitabnya 1, 2, 3 ya. Oke, sudah dibaca. Miss tidak sediakan ayatnya di sini, dibaca ya. Makanya disediakan Alkitabnya. Oke. Nah, kemudian baca lagi dari Mika 7 ayat 8 sampai 10. Coba dibaca.
Oke ya. Selagi membaca boleh dijeda ya. Boleh dijeda dan dibaca firman Tuhannya. Oke. Nah, baiklah anak-anak Mir, kita lanjut materi. Mika memperlihatkan imannya kepada Allah yang besar. Nah, impian yang besar dari Mika misalnya seperti ini. Satu, Mika menunggu Tuhan karena Tuhan mendengar dan menyelamatkannya ketika dia meminta pertolongan. Apa yang diminta Mika? Yaitu supaya bangsa itu dibebaskan dari perbudakan itu tadi, ya kan? Banyak orang yang korupsi, ya kan? Sehingga yang miskin tertindas, ya. Tidak ada yang memperhatikan. Makanya Mika meminta pertolongan karena dia punya impian, dia ingin memimpin dalam cara yang benar. Dia ingin menyelamatkan bangsa itu tidak lagi di bawah kemiskinan, tidak lagi di bawah karakter, yaitu korupsi, ya kan? Kalau zaman sekarang namanya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, siapa saudara baru bisa. Nah, tapi Mika menentang hal itu, ya firman Tuhan tidak senang dengan itu. Makanya firman Tuhan harus sportif ya, tidak curang ya. Yang kedua, Tuhan akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Nah, Tuhan hadir ya di tengah-tengah masalah itu. Yang ketiga, Israel harus bersabar dalam penghukuman karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa yang gelap. Nah, masa-masa yang gelap pasti terlewati. Anak-anak Missy seperti sekarang apa? Masa-masa yang gelap, yaitu corona ya. Banyak sekali korban di Jakarta. Bahkan di Medan pun sekarang sudah dikatakan zona merah. Hati-hati anak-anak ini, tetap jaga kesehatan. Nah, Tuhan sudah berjanji bahwa masa-masa yang gelap itu akan berlalu. Asal kita menanti-nantikan Tuhan. Katanya apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung raja wali yang selalu mendapat kekuatan sayapnya. Ketika berjalan tidak menjadi lelah, ketika berlari tidak menjadi lesu. Artinya, setiap hari Tuhan berikan kekuatan kepada kita, kepada anak-anak miskin. Maka kalau ada yang sakit, pasti sembuh, pasti terlewati semua, pasti Tuhan sembuhkan. Nah, kalau ada yang sedih hari ini karena sedang virus corona ini, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk melewatinya, menghiburkan kita. Oke? Nah, yang keempat, musuh-musuh mereka akan dihukum. Nah, artinya apa musuh kita sekarang? Yaitu corona ya. Kalau pada zaman Mika ini, Mika menyadari bahwa tugasnya sangat berat. Oleh karena itu Mika membutuhkan pertolongan Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatannya. Nah, musuh-musuh mereka apa? Orang-orang yang tidak taat tadi, yang melakukan kejahatan ya, korupsi ya. Nah, itu pasti terkena hukuman. Nah, anak-anak Miss, apapun yang masalah terjadi hari ini, ya kan, baik itu bencana yang terjadi, Tuhan sudah berjanji bahwa itu semua pasti berlalu, ya kan. Oke, nah, kisah Mika mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa yang penuh dengan keterbatasan. Nah, kita seringkali lupa akan kasihnya dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang dikasihinya. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa, misalnya kita tahu bahwa menyontek itu salah, tapi kita masih juga melakukannya. Kita tahu bahwa iri dan dengki itu mendukakan Tuhan, ya kan? Iri, dengki, marah, ya kan? Tetapi kita tetap melanggar perintah Tuhan. Kita banyak melakukan pelanggaran, namun Dia yang begitu mengasihi kita, mengampuni kita jika kita datang kepadanya dan memohon pengampunan. Nah, oke. Hidupku adalah kekuatan, ada dalam tangan Tuhan. Nah, kita adalah manusia yang penuh terbatas. Kita selalu membutuhkan Allah agar kita kuat menghadapi godaan dunia ini. Katakan sama-sama, aku membutuhkan Allah. Yuk sama-sama bersama Miss Esra. 1, 2, 3, ya. Aku membutuhkan Allah. Oke, amin. Nah, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Seringkali kita tidak bisa menahan diri dari godaan apa? Dosa, marah, berbohong, dan sebagainya ya. Atau mengambil milik orang lain. Nah, akibatnya kita jatuh dalam dosa dan melawan perintahnya. Namun kita bersyukur karena Allah mengampuni kita dan bersedia mengampuni dosa kita dan kesalahan kita. Nah, yuk baca dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa katanya? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menghapuskan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin.
Oke, kita masuk pada latihan 2 ya. Nah, latihan 2-nya apa? Buatlah sebuah gambar atau